I got so Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marin Vita Baung, NPM 122101104, semester 5, kelas B, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai LESA atau Low External Input Sustainable Agriculture. Yang pertama, pengertian LESA. Low External Input Sustainable Agriculture merupakan suatu acuan pertanian untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan kombinasi komponen usaha tani yang sinergistik, serta pemanfaatan input luar hanya sebagai pelengkap untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Jadi, Laisa lebih menekankan efisiensi penggunaan faktor produksi yang ada untuk menciptakan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, Laser adalah sistem yang mengoptimalkan sumber daya alam dan mengurangi input dari luar, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan income dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Penerapan LESA akan mendorong pemanfaatan bahan lokal dan selalu mempertimbangkan ekosistem. Diharapkan mampu menjaga kualitas tanah dan kesuburan lahan, sehingga akan dapat mendorong peningkatan produksi secara jangka panjang. Hal ini tentunya akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat. Tujuan LESA tidak bertujuan untuk memaksimalkan produksi jangka pendek, namun untuk mencapai tingkat produksi yang stabil dan memadai jangka panjang. Jadi, contohnya misalkan penggunaan lahan. Dengan penerapan LESA ini, tidak hanya memaksimalkan produksi jangka pendek saja, tetapi dengan penerapan LESA pada lahan, lahan tersebut dapat digunakan secara berulang-ulang atau secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikut, Lisa mengacu pada bentuk-bentuk pertanian sebagai yang pertama, berusaha mengoptimalkan sumber daya lokal dengan mengkombinasi komponen sistem usaha tani. Sistem usaha tani ini seperti tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan manusia dalam sistem produksi agar saling melengkapi dan bersinergi. Yang kedua, berusaha mencari cara pemanfaatan input luar hanya bila diperlukan untuk melengkapi unsur-unsur yang kurang. Yang berikut ada prinsip-prinsip ekologi dasar LESA. Yang pertama, menjamin kondisi tanah. Menjamin kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanah, khususnya dengan mengelola bahan-bahan organik dan meningkatkan kehidupan tanah. Yang kedua, mengoptimalkan ketersediaan unsur hara dan menyeimbangi arus unsur hara, khususnya peningkatan nitrogen, daur ulang, pemanfaatan pupuk keluar hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, meminimalkan kerugian sebagai akibat dari radiasi matahari, udara, dan air. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara pengelolaan iklim mikro, pengelolaan air, dan pengendalian erosi. Yang keempat, meminimalkan serangan hama dan penyakit terhadap tanaman dan hewan melalui pencegahan dan perlakuan yang aman. Yang kelima, saling melengkapi dan sinergi dalam penggunaan sumber daya genetik. Ini mencakup sistem pertanian terpadu yang tingkat keanekaragamannya itu tinggi. Yang berikut, contoh pengelolaan pada sistem LESA. Yang pertama ada penggunaan pupuk organik, misalnya penggunaan kotoran hewan bisa digunakan untuk pupuk. Yang berikut ada pengolahan iklim mikro, misalkan penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Yang berikut ada pengelolaan air, misalnya dengan sumur serapan atau irigasi tetes misalkan. Terus yang berikut ada pengendalian erosi, itu salah satu contohnya adalah membuat terasering pada lahan yang berkontur atau lahan miring.
Yang berikut ada kelebihan sistem LISA ini berkesinambungan. LISA memperkenalkan pertanian yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada input luar, seperti pestisida, kimia, dan pupuk sintesis, menjaga kesuburan tanah dan ekosistem pertanian. LISA dapat meningkatkan produktivitas pertanian dalam jangka panjang dengan memperbaiki struktur tanah, menjaga kesuburan tanah, dan mengurangi erosi tanah. Efisiensi sumber daya. Itu sistem LISA ini memanfaatkan sumber daya lokal seperti pupuk organik dan teknik irigasi hemat air yang mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang berikut ada kemandirian petani. Dengan meminimalkan ketergantungan pada input yang mahal, petani menerapkan LISA dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan lebih fleksibel dalam pengelolaan pertanian mereka. Berikut ada kesejahteraan sosial. Sistem LISA sering melibatkan pendekatan kolaborasi antara petani, peneliti, dan komunitas lokal, memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan komunitas pertanian. Yang berikut ada penghasilan yang stabil. LISA dapat memberikan penghasilan yang lebih stabil bagi petani dalam jangka waktu panjang, karena mengurangi biaya produksi dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan hama. Yang berikut ada kelemahan sistem LISA. Yang pertama ada tingkat keyakinan masyarakat masih rendah terhadap keuntungan yang didapat. Misalkan, sebelumnya petani ini menggunakan pupuk, contohnya pupuk kimia, lalu menerapkan sistem LISA. Petani akan berpikir bahwa mungkin jumlah produksi tidak akan sama antara yang menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik. Oleh karena itu, tingkat keyakinan masih rendah. Yang kedua, penghasilan awal yang lebih rendah. Kenapa? Karena implementasi LISA memungkinkan memerlukan investasi awal yang lebih besar dalam mengembangkan tanaman organik dan teknologi konservasi tanah. Hal ini bisa mengakibatkan penghasilan awal yang lebih rendah bagi petani. Yang berikut ada pembelajaran dan penyelesaian. Petani dan komunitas pertanian perlu mempelajari dan beradaptasi dengan teknik dan praktik baru yang terkait dengan LISA. Proses ini memerlukan waktu dan upaya untuk mencapai pemahaman dan keterampilan yang cukup. Yang berikut, pasar dan pemasaran. Produk pertanian organik dari sistem LISA memungkinkan memerlukan pasar khusus dan jalur pemasaran yang berbeda. Petani perlu memahami pasar organik dan menyesuaikan produk mereka dengan permintaan pasar. Yang berikut ada pengelolaan risiko. Praktik pertanian berbasis LISA bisa lebih rentan terhadap fluktuasi iklim dan faktor risiko alam lainnya. Karena keterbatasan penggunaan input eksternal, petani perlu memiliki strategi adaptasi yang efektif untuk pengelolaan risiko ini. Sekian dan terima kasih.